Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Ramadhani Putri dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan melakukan laporan workshop pemrograman mobile pertemuan 11. Jadi pada pertemuan 11 itu telah diajarkan menggunakan sensor dan juga kamera. Nah, sensornya itu ada 3, yaitu accelerometer, proximity, dan light. Lalu kita bisa menggunakan kamera juga pada perangkat. Nah, yang pertama itu kita membuat sensor activity. Jadi pada sensor activity itu kita menginisialisasikan dulu sensornya, yaitu ada accelerometer, terus proximity, light, dan light. Jadi pada on-click ini kita inisialisasikan dia. Di sini kita menggunakan get default sensor. Nah, ini menggunakan type-nya sendiri, type proximity, type accelerometer, proximity, accelerometer. Nah, ini kita inisialisasikan terlebih dahulu. Lalu kita juga menggunakan toolbar pada page untuk sensor. Lalu override on resume itu berfungsi untuk mendaftarkan sensor tersebut. Jadi saat digunakan, sensor tersebut akan menampilkan hasilnya. Jadi saat kita menekan nantinya ikonnya, dia akan menampilkan hasil dari sensor tersebut. Lalu on pause ini men-unregist atau men-pause sensor tersebut biar tidak membuang-buang daya. Lalu on sensor change ini hasil yang akan dikeluarkan. Jadi pada sensor accelerometer dia akan mengeluarkan value x, y, z. Jadi accelerometer ini sensor yang mendeteksi pergerakan. Dia akan mendeteksi melalui x, y, z value-nya. Lalu proximity itu sensor yang mendeteksi jarak suatu benda dengan perangkat. Jadi misalnya nanti saat misalnya posisi muka kita dengan perangkat itu nanti berapa senti distance-nya. Lalu pada sensor type light ini dia akan mendeteksi pencahayaan di sekitar perangkat. Nah, itu dalam light LX. Sensor ini nanti semuanya akan ditampilkan di loket, karena sudah saya atur di sini loketnya. Lalu layoutnya, ini layoutnya. Ini yang pertama toolbar. Nanti toolbar, nanti akan ada judul sensor karena tadi di activity udah diatur di Kotlin-nya. Lalu ini ada card view yang pertama itu untuk accelerometer. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan hasil berapa accelerometernya, berapa sensor yang terdeteksi. Nih, ini kita sesuaikan di sini. Lalu dan ini card view yang kedua itu untuk proximity. Ini untuk hasil deteksi jarak kedekatan suatu benda dengan perangkat. Lalu yang light ini untuk mendeteksi pencahayaan di sekitar perangkat. Nah, nanti saat di run ini tidak akan strip, tapi akan menampilkan angka atau berapa senti dia telah terdeteksi oleh perangkat sesuai sensor yang telah kita gunakan. Nah, sensor ini jadi saat jika ingin masuk ke sensor itu kita letakkan di dashboard karena diminta untuk menggunakan menu baru. Jadi di toolbar dashboard, tersebut akan ada ikon berbentuk sensor. Jadi saat ditekan dia akan mengarah ke page yang sensor tadi, activity sensor. Nah, itu akan ditampilkan berapa sensornya, berapa senti dia, berapa LX dia, berapa XYZ-nya. Nah, di sini nanti akan ada menunya di sini karena kita udah masukin menunya di main menu XML. Nah, saya menggunakan tambahan sensor, item untuk action sensor, itu sensor info, kita menggunakan IC sensor.
Nih, ini nanti tampilan IC sensornya saat dijalankan di atas. Jadi ini tampilan yang akan ditampilkan pada dashboard nantinya. Lalu setelah sensor, kita diminta juga membuat login with camera. Jadi pada activity login itu saya menambahkan untuk image capture. Jadi di sini kita gunakan dulu request location image capture sama location permission, karena kita diminta untuk lokasi sama image capture. Lalu kita inisialisasikan button login to kamera, itu nanti ada di layoutnya button login to kameranya. Nah, ini dia tuh akan dicek dulu, dia tuh akan minta izin dulu di awal-awal. Jadi saat ditekan dia akan minta izin dulu, kita bisa nggak menggunakan kamera dan kita bisa nggak mendeteksi lokasi. Jadi sebelum itu dia akan minta izin dulu. Lalu kalau misalnya sudah, dia baru bisa terbuka kameranya. Ini dia akan buka kameranya. Nah, kameranya ini nanti nih media store-nya ini untuk dibuka, dan hasilnya itu akan disimpan di activity for result-nya. Nah, di activity for result-nya ini akan mengeluarkan dia akan tersimpan foto yang telah difoto tadi dari media store tuh akan disimpannya dan akan mengeluarkan image-nya tuh nanti di page yang login. Lalu ini untuk get location, dia akan menampilkan lokasi latitude dan longitude-nya di login. Lalu pada layer kita menambahkan button untuk login yang ini, login with camera. Button login kamera ini kita sesuaikan aja. Kita jangan lupa pasang constraint. Lalu kita gunakan image view, ini akan menampilkan hasil foto dari image-nya tersebut. Nah, ini text view untuk menampilkan lokasi image itu tercapture di mana lokasi kita sekarang, perangkatnya di mana sekarang. Baik, di Android Manifest jangan lupa juga menggunakan permission, karena jika tidak akan bisa dijalankan proximity-nya, sensor-sensornya, kameranya juga nggak bisa dijalankan, dan lokasinya juga tidak bisa dijalankan. Jadi ini untuk kamera, ini untuk sensor proximity, ini untuk kamera, dan untuk lokasi juga. Jadi kita menggunakan use feature sama use permission di Android Manifest. Baik, akan kita coba jalankan. Jadi kita akan menjalankannya tuh di perangkat langsung di HP. Saya menggunakan USB di sini. Jadi saya menggunakan USB. Nah, ini nama perangkat saya. Saya akan coba jalankan. Jadi saat dijalankan, yang akan dijalankan itu di HP saya. Jadi saya mulai. Saya akan mulai jalankan. Nah, ini kita masuk ke splash screen dulu. Setelah splash screen, dia akan masuk ke welcome screen-nya. Nah, kita skip, baru kita get started, baru kita masuk ke login activity, main activity, kita login. Nah, ini ada 2 button, kita pilih login with camera. Nah, kita foto, baru oke. Nah, ini ada lokasi tersedia dan image capture-nya. Lalu kita login. Nah, ini tampilan dashboard, dan di atas toolbar itu ada icon sensor. Nah, kita tekan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini saat kita menggunakan tangan, dia proximity-nya 0. Saat kita jauhkan, dia kembali ke 5. Baik, seperti itu. Ini dia tampilan sensornya. Nah, baik. Sekian presentasi laporan saya hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.